Bab 806 Perubahan dalam keluarga Z. Saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir tentangku. Karena rencana lengkapmu, Kepulauan Eksekusi Immortal dikalahkan. Aku hanya mengerahkan sedikit kekuatan, kata Chu Feng dengan sedikit malu. Reuni dari Sekte Night Crippling Night tidak bisa terburu-buru. Diskusi dan perencanaan yang panjang masih diperlukan, jadi mari kita lamban. Ketika waktunya sudah matang, ketika Tuan kita muncul, saat itulah kita membiarkan dunia tahu kekuatan sebenarnya dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Petik 2. Benar-benar, kami hanya melakukan beberapa persiapan. Pertunjukan sejati adalah untuk 4 pelindung. Fu Fengming mengangguk setuju. Kita tidak tahu di mana senior Qiu Chanfeng berada, Yu Tonghan tiba-tiba berkata. Senior Qiu Chanfeng jelas masih di wilayah Laut Timur. Selama kita membuat gerakan, dia pasti akan tahu tentang itu. Pada saat itu, dia juga secara alami akan menunjukkan dirinya, kata Fu Fengming sambil tersenyum. Betul, senior Qiu Chanfeng adalah kepala 4 pelindung. Dia benar-benar setia pada Crippling Night Demon Sect, jadi di saat-saat kritis Crippling Night Demon Sect, dia pasti akan menunjukkan dirinya. Xuan Xiaochao juga berbicara. Dinilai dari sikap mereka, Chu Feng bisa mengatakan setidaknya mereka bertiga sangat menghormati Qiu Chanfeng, terlepas dari apa yang dirasakan tuan mereka. Ayo datang. Mari kita kesampingkan kembali Crippling Night Demon Sect. Aku akan memberitahu kamu semua hal yang menarik, Yu Tonghan tiba-tiba berkata dengan senyum misterius. Saudara Han, hal menarik apa yang kamu miliki sekarang? Jangan biarkan kami dalam ketegangan dan beritahu kami. Desak Xuan Xiaochao. Murong Sun memiliki 2 tunangan, satu adalah Ya Fei, dan aku yakin kamu semua tahu siapa yang lain, kan? Kata kamu Tonghan tersenyum. Hati Chu Feng terguncang ketika mendengar itu, karena dia secara tidak sadar tahu kata-kata Yu Tonghan selanjutnya mungkin terkait dengan Ziling. Tentu saja aku tahu, bukankah itu tubuh ilahi dari keluarga Z di Lembah Bunga? Aku ingat bahwa tubuh ilahi ini sangat misterius. Tak lama setelah dilahirkan, dia menghilang. Namun baru-baru ini, aku pernah mendengar dia muncul kembali di keluarga Z. Dia dipanggil Ziyuer sebelumnya, dan sekarang dia bernama Ziling. Aku juga mendengar bahwa tubuh ilahi yang legendaris ini tidak memiliki banyak prestasi dalam kultivasi. Bahkan bisa dikatakan dia sangat lemah, tidak berbeda dengan orang biasa. Jadi, banyak orang berspekulasi bahwa Ziling dalam keluarga Z saat ini bukanlah tubuh ilahi yang sejati. Sangat mungkin, tubuh ilahi yang sejati diam-diam dikirim ke Kepulauan Eksekusi Immortal ketika dia lahir, dan selalu dalam perkembangan. Adapun Ziling saat ini dalam keluarga Z, dia tidak lebih dari pengganti. Tak lama setelah berbicara, dia bertanya lagi, Kakak Han, mungkinkah kamu memiliki penemuan baru? Petik 2. Aku tidak tahu apakah Ziling itu adalah tubuh ilahi yang sejati atau tidak, tapi di jalan, aku kebetulan melewati keluarga Z. Jadi, karena penasaran, aku menyelinap masuk. Aku ingin melihat penampilan seperti apa yang dimiliki tunangan Murong Sun lainnya. Apakah dia layak mendapat gelar sebagai salah satu dari 3 wanita cantik, kata Yu Tonghan sambil terkekeh. Saudara Han, seperti apa Ziling itu? Bagaimana dia dibandingkan dengan Ya Fei? Xuan Xiaochao dan Fu Fengming telah membuat ekspresi penasaran di wajah mereka. Indah, sangat cantik, Ya Fei bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik. Bahkan wanita dalam lukisan lebih rendah darinya, dia bahkan seperti peri dari legenda. Wajah kamu Tonghan mengungkapkan ingatannya, dan ketika dia berbicara, dia bahkan tidak bisa menahan napas. Dia secantik itu, kemudian, belajarlah dari Brother Chu Feng di sini dan lakukan padanya, kata Xuan Xiaochao dengan senyum tak tahu malu. Jujur saja, aku memang punya pemikiran itu waktu itu. Namun, bagaimanapun juga, gadis itu berbeda dari Ya Fei. Dengan pandangan sekilas, kamu bisa tahu bahwa dia adalah wanita yang baik hati. Tidak peduli bagaimana aku tidak suka Murong Sun, aku tidak bisa mengotori dia tanpa alasan sama sekali, kata kamu Tonghan. Saudara Yu Tonghan, hal menarik apa yang kamu temukan dalam keluarga Z? Tanya Chu Feng tidak sabar. Dia benar-benar prihatin dengan apa yang terjadi dalam keluarga Z,
karena Ziling adalah salah satu orang yang paling dia khawatirkan. Segera mengerti intinya. Ketika aku pergi, keluarga Zi masih memiliki beberapa argumen internal. Patriark keluarga Zi benar-benar berantakan ketika berselisih dengan orang tua Ziling. Tampaknya itu karena orang tua Ziling tidak ingin menikahi Ziling dengan Murongsun. Namun sang patriark sendiri tidak setuju sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi, kata Yu Tonghan. Oh, ada yang seperti itu. Mengapa mereka tidak? Suan Xiaochao dan Fu Fengming juga tertarik ketika mereka mendengar itu. Spesifik yang aku tidak tahu, tapi aku baru tahu nanti. Sang patriark mengunci orang tua Ziling dan Ziling sendiri juga, kata Yu Tonghan. Apa selanjutnya? Tanya Chu Feng cepat. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat itu, aku sedang terburu-buru sehingga aku tidak mendengarkan dengan cermat. Aku hanya tahu bahwa orang tua Ziling tiba-tiba tidak ingin menikahi Ziling dengan Murongsun. Ini memang kasus yang menarik. Mungkin kita bahkan bisa menggunakan ini untuk menimbulkan masalah di hari pernikahan Murongsun. Yu Tonghan menyeringai. Jika itu benar, maka kita memang bisa menimbulkan masalah. Namun, tampaknya masih ada 3 tahun hingga hari pernikahan. Aku ingin tahu apakah kepulauan eksekusi immortal masih akan ada atau tidak, kata Fu Fengming. Mereka bertiga tidak terlalu memperhatikan hal itu, karena bagi mereka, kelangsungan hidup Ziling tidak relevan bagi mereka. Seperti yang Yu Tonghan katakan, itu hanya sesuatu yang menarik bagi mereka. Dengarkan, terhibur sebentar, lalu, selesai. Tidak ada yang terlalu penuh perhatian. Namun, Chu Feng sama sekali berbeda. Siapa Ziling? Dia adalah tunangan Chu Feng. Mengapa dia mencari Fu Liansheng? Kenapa dia harus menyelamatkan Qiu Chanfeng? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, tujuannya yang paling mendasar adalah menyelamatkan Ziling. Jadi, setelah mengetahui tentang itu, hati Chu Feng berada dalam kekacauan. Dia buru-buru bertanya, Saudara Yu Tonghan, apakah kamu benar-benar menyelinap ke keluarga Zi? Apakah Kepulauan Eksekusi Abadi tidak mengatur ahli untuk menjaga keluarga Zi? Petik 2. Kurasa mereka tidak melakukannya. Setidaknya, ketika aku pergi, aku tidak melihat orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Yu Tonghan. Meskipun para ahli sama umum dengan awan di Kepulauan Eksekusi Immortal, saat mereka tumbuh lebih besar, wilayah yang lebih penting muncul. Wilayah-wilayah penting itu juga membutuhkan pakar puncak untuk menjaga. Jadi, mereka tidak bisa mengirim terlalu banyak ahli ke keluarga Zi. Setidaknya, Martial Kings tidak akan dikirim ke sana untuk melindungi mereka. Setelah semua, hanya ada begitu banyak raja bela diri di Kepulauan Eksekusi Abadi. Mereka tidak akan menghabiskan kekuatan tempur yang begitu besar untuk mengawasi keluarga kecil Zi. Pada akhirnya, dia hanya tunangan, Fu Fengming menganalisis. Saudara Chu Feng, mengapa kamu begitu tertarik dengan masalah keluarga Zi? Kamu tidak akan berpikir untuk juga menjatuhkan tunangan Murongsun lainnya, kan? Petik 2. Suan Xiaochao tersenyum saat berbicara. Pada saat yang sama, Fu Fengming dan Yu Tonghan melakukan hal yang sama ketika mereka melihat Chu Feng. Jelas, ingatan mereka tentang Chu Feng mencatat Ye Fei dan Murongwan masih jelas. Bab 807 menyimpan Ziling. Saudaraku, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat lelucon. Aku tidak merasakan dendam terhadap Lady Ziling itu, jadi mengapa aku akan menyakitinya? Aku hanya ingin tahu. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan malu, tapi hatinya sangat terkejut. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa Ziling bisa saja dibawa ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Bahkan jika dia tidak, maka keluarga Zi pasti harus memiliki banyak penjaga. Tetapi, menurut Yu Tonghan, Ziling tidak hanya di keluarga Zi saat ini, tidak ada ahli yang terlalu kuat menjaga. Setidaknya, tidak ada orang yang lebih kuat dari Yu Tonghan. Jika tidak, dia tidak akan begitu bebas untuk masuk dan keluar. Jadi, Chu Feng sekarang punya rencana. Karena Kepulauan Eksekusi Immortal tidak mengirim ahli puncak di keluarga Zi, maka Chu Feng harus pergi ke keluarga Zi. Dia bersiap untuk menyelamatkan Ziling. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkannya, maka batu terberat dalam hati Chu Feng akan hancur. Malam itu, mereka tinggal di pegunungan untuk beristirahat. Setelah mengobrol lama, karena mereka semua memiliki masalah sendiri untuk ditangani,
di pagi hari berikutnya, mereka bersiap untuk pergi dengan cara mereka sendiri. Wu-King, karena kamu telah setuju untuk bergabung dengan Sekte Demon Knight yang melumpuhkan, aku harus meninggalkan bekas di punggungmu. Tidak hanya nyaman, di masa depan, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi anggota lain. Aku juga akan dapat menemukan kamu melalui tanda, kata Raja Bumi sebelum berpisah. Chu Feng sudah menduga itu. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menanggalkan pakaiannya, mengungkapkan tubuhnya yang telah dibangun kembali ke Raja Bumi. Dia tahu dia sedang bersiap untuk menanamkan tanda khusus ke tubuhnya. Karena dia sudah bergabung dengan Crippling Night Demon Sect, tentu saja dia tidak akan menolak. Tanpa penundaan, Raja Bumi mulai. Telapak tangannya melambai dan dia mulai meletakkan formasi. Itu adalah prosedur formasi roh yang sangat besar yang memiliki formasi roh emas yang sangat kuat. Saat Raja Bumi menggambarnya, itu membentuk lambang bulan yang rusak. Chu Feng juga menemukan detail kecil, Raja Bumi bahkan menuliskan nama Chu Feng di dalam formasi. Itu indikasi yang sangat unik. Menggabungkan. Akhirnya, Raja Bumi berteriak. Formasi naik ke udara, dan cahaya yang menyilaukan mulai bergabung secara bertahap. Tidak hanya bentuknya menyusut beberapa kali, bahkan berubah menjadi hitam. Dengan petunjuk Raja Bumi, itu mulai dipandu ke belakang Chu Feng. Namun, sama seperti tanda bulan rusak Crippling Night Demon Sect bergabung ke punggung Chu Feng, bersiap untuk terhubung dengan dantiannya, riak datang dari sana. Itu membuat ekspresi Raja Bumi sedikit berubah. Dia mengerutkan alisnya, sepertinya telah merasakan sesuatu. Tapi, dia tidak berhenti dan terus menggabungkannya ke dalam tubuh Chu Feng. Boom! Tapi tepat saat tanda akan menyatu dengan dantiannya, ledakan besar tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Dan, seperti yang terjadi, tanda bulan yang rusak yang Raja Bumi habiskan begitu banyak untuk menciptakan segera meledak, menghancurkannya sepenuhnya. Bahkan Raja Bumi, Raja Bela Diri, dipaksa mundur beberapa langkah. Kulitnya segera berubah pucat, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar. Tuan Raja Bumi, apakah kamu baik-baik saja? Melihat itu, ekspresi Liu Tua dan yang lainnya sangat berubah ketika mereka buru-buru naik dan mendukung Raja Bumi. Tapi, dia hanya melambaikan tangannya, menunjukkan kepada orang banyak dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, dia memandang Chu Feng, dan berkata, Wu-King, tampaknya ada kekuatan khusus di dalam dantian kamu yang menahan aku dari menggabungkan tanda. Apa itu? Senior, aku juga tidak yakin. Chu Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit kosong. Raja Bumi sepertinya tahu bahwa itu mungkin salah satu rahasia Chu Feng ketika dia melihat reaksi itu. Karena Chu Feng tidak mau banyak bicara, dia juga tidak banyak bertanya. Alih-alih, dia berkata, karena memang seperti itu, maka ambillah ini. Ingatlah untuk selalu membawanya pada kamu. Jangan masukkan ke dalam kosmos sak kamu. Dengan itu, jika ada sesuatu, kami selalu dapat menghubungi kamu. Saat Raja Bumi berbicara, dia mengeluarkan lencana. Di lencana, dia mencetak tanda khusus sebelum memberikannya kepada Chu Feng. Lencana itu berwarna hitam. Tidak hanya itu memiliki simbol Crippling Night Demon Sect, ada juga tanda yang unik. Selama Chu Feng memilikinya pada dirinya, dimanapun dia pergi, Raja Bumi akan dapat menemukannya. Terima kasih, Raja Bumi Senior. Menerima lencana, seperti yang diinstruksikan, Chu Feng tidak memasukkannya ke dalam kosmos sak, tetapi di sakunya. Dia tahu Raja Bumi tidak akan menyakitinya, itu adalah item penting yang digunakan untuk menghubungi Crippling Night Demon Sect di masa depan. Lalu, mari kita pergi jalan kita. Jika ada sesuatu yang muncul kemudian, aku akan memikirkan metode untuk menghubungi kalian semua, kata Raja Bumi. Kami akan pergi, Suan Xiao Chao sedang terburu-buru untuk melapor kepada tuannya, jadi dia pergi dulu. Segera setelah itu, kamu Tong Han dan Fu Fengming melakukan hal yang sama. Lansia, aku juga akan pergi. Dan karena hati Chu Feng penuh dengan Ziling, dia juga tidak tinggal lama di sana. Dia menggenggam tinjunya di Raja Bumi dan 10 jubah emas bersaudara, lalu melompat maju dan pergi dengan cepat. Lord Earth King, apa yang berbeda dengan tubuh Wu-King? Bahkan tanda Crippling Night Demon Sect tidak dapat bergabung ke tubuhnya, kata Liu Tua dengan rasa ingin tahu setelah Chu Feng pergi. Memang berbeda.
Dalam dantiannya, ada beberapa kekuatan yang menahan tanda yang aku buat. Itu hancur hanya dalam sekejap, jawab Raja Bumi. Hal macam apa itu? Apakah sekuat itu? Liu Tua bertanya lagi. Aku tidak tahu, tapi itu memang sangat kuat. Pada saat itu, kilatan aneh muncul di mata Raja Bumi yang sudah tua. Ketika dia mengingat kekuatan yang keluar dari tubuh Chu Feng, rasa takut yang kuat ditambahkan ke kilau. Chu Feng secara alami tidak dapat mendengar percakapan antara Raja Bumi dan Liu Tua. Setelah mengetahui bahwa Ziling dipenjara oleh patria keluarga Zi, dan sepertinya tidak ada ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang menjaganya, Chu Feng bergegas menuju Ziling tanpa berhenti. Setelah beberapa saat perjalanan tanpa akhir, Chu Feng akhirnya tiba di keluarga Zi Lembah Bunga. Yang disebut keluarga Zi dari Lembah Bunga itu bukan tanpa asal. Lembah Bunga pada kenyataannya adalah sebuah lembah. Itu bukan area yang luas, tetapi di dalam lembah itu ada bunga-bunga dari segala macam warna. Namanya dibuat seperti itu. Namun, ada begitu banyak lembah bunga serupa di wilayah Laut Timur. Jadi, hal yang benar-benar membuat lembah bunga terkenal adalah keluarga Zi, dan hal yang benar yang membuat keluarga Zi terkenal adalah kelahiran Ziling lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika tubuh ilahi terbentuk, itu akan menciptakan pemandangan yang unik. Saat itu, banyak orang telah melihat pemandangan itu. Setelah Nusantara Eksekusi Immortal mengkonfirmasi bahwa benar-benar ada tubuh ilahi, ia menjadi tunangan dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun Kepulauan Eksekusi Immortal pada waktu itu belum memerintah wilayah Laut Timur, itu sudah mengungkapkan sisi kuatnya. Jadi, semua orang merasa bahwa keluarga Zi akan naik dengan cepat dalam kekuasaan. Setelah semua, mengesampingkan kualitas legendaris dari tubuh ilahi, perlindungan Kepulauan Eksekusi Abadi saja berarti bahwa keluarga Zi ditakdirkan untuk menjadi kuat. Bab 808 membunuh seluruh keluarga kamu. Realitasnya sama dengan prediksi mereka. Kepulauan Eksekusi Immortal memberikan sejumlah besar bantuan kepada keluarga Zi, menyebabkannya naik dengan cepat dalam kekuatan. Mereka awalnya adalah keluarga kecil yang bahkan tidak memiliki setengah dewa bela diri. Sekarang, dengan meningkatnya jumlah martial lords, mereka menjadi keluarga besar yang memiliki banyak bahkan di generasi yang lebih muda. Saat ini, keluarga Zi tidak hanya menjadi besar dan berkembang, bahkan melampaui beberapa yang memiliki garis keturunan warisan. Di mata orang luar, alasan keluarga Zi memiliki keadaan saat ini adalah semua karena Kepulauan Eksekusi Immortal. Dibandingkan dengan tubuh ilahi yang hampir tidak dikenal yang tidak memiliki banyak prestasi. Apa yang semua orang kagumi lebih adalah kemampuan keluarga Zi untuk mendapatkan bantuan dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Kepulauan Eksekusi Immortal secara tersembunyi kepada keluarga Zi. Apa yang mereka perhatikan sebenarnya adalah kekuatan ilahi dari Ziling. Mereka tidak benar-benar ingin menikahi Ziling, mereka hanya ingin Ziling menjadi hadiah untuk Murong Sun. Namun, sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah bahwa keluarga Zi saat ini agak sejahtera. Bukan hanya kekuatan yang bijaksana, tetapi yang paling penting, ketenaran. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa kecantikan Ziling tidak ada taranya. Dia diperingkat sebagai salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur. Itu membuat beberapa tamu yang ingin mengunjungi keluarga Zi untuk melihatnya. Ketika mereka menghadapi kunjungan dari orang-orang itu, meskipun keluarga Zi akan menyaring beberapa, kemudian menerima orang-orang yang sedikit lebih terkenal, pada kenyataannya mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melihat Ziling dengan mudah. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di luar keluarga Zi. Saat dia melihat ke tengah-tengah lembah bunga. Pada keluarga Zi yang memiliki aliran tamu terhormat yang tak henti-hentinya datang ke sana kemari, dengan kemakmuran dan keindahan tampak jelas di mana-mana di matanya. Tidak ada yang lain selain kebencian. Wus, wus, wus. Meskipun ada keamanan yang ketat di sekitar keluarga Zi, dan para ahli sama umum dengan awan, tidak sulit bagi Chu Feng untuk menyelinap masuk. Setelah masuk, Chu Feng memilih orang yang kira-kira memiliki sosok yang sama seperti dirinya dan memukulnya sampai pingsan. Kemudian, dia mengambil pakaiannya dan mengubah wajahnya agar cocok dengan orang itu. Setelah melakukannya, Chu Feng menanyakan lokasi penjara keluarga Zi. Selain itu,
Menggunakan serangkaian teknik dan kebohongan, dia menyelinap masuk. Maafkan aku, maafkan aku. Aku sudah benar-benar mengatakan semuanya. Berhenti. Penjara keluarga Zi sangat besar, dan ada banyak orang yang terkunci di dalamnya. Beberapa beristirahat dengan damai, mereka tampaknya di penjara selama bertahun-tahun, beberapa menerima interogasi, menderita kesakitan karena penyiksaan. Namun, Chu Feng tidak peduli dengan orang-orang itu. Pada saat itu, dia menggunakan mata surga dan menyebarkan kekuatan rohnya. Dia ingin menemukan petunjuk tentang lokasi Ziling. Namun, setelah mencari melalui seluruh penjara, Chu Feng bahkan belum melihat tanda-tanda dirinya. Tetapi meskipun dia tidak menemukannya, Chu Feng menemukan orang yang dikenalnya. Ada seorang lelaki tua yang terkunci di dalam ruangan yang tertutup rapat. Pria tua itu telah merusak pakaiannya, tetapi kulitnya agak tipis dan berubah warna, seolah-olah dia memiliki kekhawatiran yang agak signifikan di benaknya. Dan, dia tidak lain adalah kakek Ziling, Zi Xuanyuan. Di tubuhnya, tidak ada belenggu. Penjara yang menguncinya berbeda dari yang lain juga. Itu tidak hanya sepenuhnya utuh, itu bahkan sangat indah. Bahkan bisa dikatakan bahwa ruang penjara secara paksa dibuat menjadi kamar mewah. Di tempat seperti itu, tidak hanya ada tempat tidur yang lembut dan segala macam komoditas yang indah, bahkan ada berbagai makanan lezat dan sumber daya budidaya yang ditempatkan di dalam. Bebas untuk digunakan. Pada saat itu, Zi Xuanyuan sedang duduk di kursi dan minum teh, dengan kedua kakinya bersilang. Pada saat itu, kultivasinya juga meningkat, itu benar-benar mencapai puncak alam surga. Namun, di belakangnya ada beberapa pria muda. Mereka kemungkinan besar juga orang-orang dari keluarga Zi, dan kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi di alam surga. Namun, seorang pria 30 sesuatu sudah menjadi dewa bela diri peringkat 1 dewa bela diri. Pak Tua, jangan menolak ini hanya untuk dipaksakan nanti. Sang patriark ingin kamu meyakinkan Ziling, lalu pergi meyakinkannya. Bertindak kurang dari master di tempat ini. Kamu harus tahu betul apa yang akan terjadi pada kamu jika kamu tidak mendengarkan, kata salah seorang pria muda dengan tidak ramah. Sebagai junior dari keluarga Zi, dia tidak hanya tidak memiliki rasa hormat ketika menghadapi Zi Xuanyuan, dia berbicara seolah-olah dia berbicara kepada seorang penjahat. Meyakinkan, yakinkan dia apa? Meyakinkan Ziling untuk melompat ke neraka, sehingga kamu bajingan serakah dapat dipuaskan? Zi Xuanyuan mengangkat kepalanya dan mengejek menatapnya. Kamu, mendengar itu, pemuda itu marah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang Zi Xuanyuan. Berhenti, tapi tepat pada saat itu, pemuda dengan kekuatan pangkat 1 Martial Lord berbicara. Dia tampaknya menjadi pemimpin orang-orang itu, setelah dia berteriak, orang-orang yang lain mundur ke samping, diam. Pemimpin itu berjalan 2 langkah menuju Zi Xuanyuan dan berkata dengan senyum palsu, Yuanshan Senior, tidak peduli apa yang kamu katakan, Mu Rongsun adalah jenius nomor 1 wilayah Laut Timur. Oh, berapa banyak wanita terkenal dan brilian yang ingin menikah dengannya, tetapi ditolak olehnya. Kesempatan yang langka ini, mengapa kamu harus tetap begitu keras kepala? Pergi meyakinkan Ziling, dan pergi meyakinkan orang tuanya juga. Katakan pada mereka untuk tidak terlalu keras kepala dan menghancurkan seluruh keluarga kita karenanya. Petik 2. Zi Xuanyuan memelototinya dengan tajam, lalu mengabaikannya dan terus minum teh di cangkirnya. Pria itu tidak marah dengan tindakan Zi Xuanyuan. Sebagai gantinya, ia terus berkata, sambil tersenyum, ketika segala sesuatunya berkembang menjadi apa yang mereka miliki. Tidak dapat dihindari bahwa Mu Rongsun akan mengambil kekuatan ilahi Ziling. Belum lagi salah satu dari kalian, bahkan jika Ziling menolak, apa yang bisa dia lakukan? 3 tahun kemudian, segalanya akan menjadi milik Mu Rongsun. Daripada melawan dan melawan, menyebabkan seluruh keluarga Zi jatuh, mengapa tidak memilih untuk mengikuti dan memenuhi keinginan semua orang dari keluarga Zi? Betapa tidak tahu malu. Zi Xuanyuan membuka mulutnya, dan gumpalan lengket mendarat di wajah pria itu. Hal lama, kamu ingin mati? Orang-orang lain sangat marah ketika mereka melihat itu, dan ketika mereka berbicara, mereka mengangkat tangan, bersiap untuk menyerang. Berhenti. Namun, pria itu sekali lagi berteriak dan menghentikan mereka.
Meski begitu, amarah yang kuat ada di wajahnya, dan niat membunuh yang padat bahkan berkedip di matanya. Wus! Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pakaian Zi Xuanyuan. Dia dengan ganas mengancam, "Hal lama, kakek aku adalah bapa bangsa. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan nama tempat sampah itu di hati Ziling dan di mana dia. Aku akan menyelamatkan hidupmu kalau begitu." Petik 2. Hahaha. Zi Xuanyuan tertawa terbahak-bahak, kemudian menatap pemuda itu dengan tatapan cemoohan. Dia berkata, "Kamu ingin tahu? Pergi tanyakan kakekmu, kenapa kamu tidak bertanya padanya? Kakek kamu yang tidak berani memberitahu kamu, bukan? Aku yakin dia tahu betul mungkin jika aku mati, tidak ada yang akan terjadi, tetapi jika Ziling mati, kalian semua akan mengikutinya. Dan selama sesuatu terjadi padanya, Ziling tidak akan memiliki keinginan untuk hidup. Jadi, itulah sebabnya bahkan kakek kamu tidak berani menyentuhnya. Namun kamu begitu bodoh menginginkannya? Kamu pasti bosan hidup." Petik 2. Kurang dari omong kosong itu. Jika kamu tidak memberitahu aku akan mengalahkan kamu sampai kamu melakukannya. Pria itu menjadi marah dari aib, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia melambaikan lengan bajunya yang besar, memaksa Zi Xuanyuan ke tanah. Kemudian, sambil menunjuk padanya, dia berteriak, "Pukul dia. Kalahkan dia sampai dia hampir mati." Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa pria muda mengelilinginya. Sambil menarik lengan baju mereka bersiap-siap untuk mengalahkan Zi Xuanyuan tanpa perasaan. Boom. Tapi tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Gerbang penjara yang dibangun dengan bahan khusus dan diperkuat dengan formasi roh berwarna ungu, pada saat itu, benar-benar hancur. Pada saat yang sama, suara asing yang dipenuhi dengan haus darah terdengar di luar ruangan juga. "Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Bab 809 mengalahkan anjing keluarga Zi. Pergeseran yang tiba-tiba dalam berbagai peristiwa mengejutkan semua orang dari keluarga Zi. Namun, ketika mereka melihat orang muda yang perlahan-lahan berjalan ke penjara, kepercayaan diri kembali muncul. Itu karena orang asing di depan mata mereka benar-benar terlalu muda. Dia bahkan tidak mendekati usia 20, dia seharusnya baru saja melewati masa puber. "Kamu siapa? Kamu berani masuk ke penjara keluarga Zi aku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" tanya cucu leluhur keluarga Zi sambil menunjuk Chu Feng dengan marah. Saat dia berbicara, dia bahkan memancarkan auranya dari peringkat 1 Martial Lord, sengaja membiarkan Chu Feng melihat betapa kuatnya dia. Namun, setelah Zi Xuanyuan melihat orang di depan matanya, ekspresinya sangat berubah karena dia langsung mengenali bahwa pendatang baru itu adalah Chu Feng. Zi Xuanyuan langsung panik karena dia tahu banyak orang dari keluarga Zi ingin menyingkirkan Chu Feng. Namun, dia benar-benar datang ke tempat ini. Bukankah ini seperti lampu yang melompat ke mulut harimau? Karena itu, dia tidak berani langsung memanggil nama Chu Feng. Dia bahkan tidak berani menunjukkan bahwa dia mengenal Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa mengirim pesan mental secara rahasia, "Chu Feng, kenapa kamu datang ke sini? Cepat pergi. Jika kepala keluarga Zi tahu bahwa kamu datang ke sini, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dengan aman. Dia bahkan akan menggunakanmu untuk mengancam Ziling." Petik 2. Namun, apa yang membuat Zi Xuanyuan merasa sangat tidak berdaya adalah bahwa Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Dia hanya mengabaikannya, dan sebaliknya, mengalihkan pandangannya yang dipenuhi haus darah pada para pemuda dari keluarga Zi. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan. Dan kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Jeritan ketakutan terdengar. Salah satu pria muda di puncak alam surga dipaksa oleh Chu Feng. Kemudian, setelah meraihnya, Chu Feng mengerahkan kekuatan ke lengannya dan dengan suara gertakan, setengah dari bahu orang itu direnggut secara paksa. Setelah itu, Chu Feng membanting dengan telapak tangannya, dan dengan keras, dia mengubah orang itu menjadi kabut darah. Kamu ingin mati?" Melihat rekan mereka terbunuh, orang-orang dari keluarga Zi marah. Dua pria muda meledak kekuatan mereka dari puncak alam surga,
dan ketika mereka memegang elit armamen, mereka tanpa ampun menebas ke arah Chu Feng. Bang. Namun, Chu Feng hanya memandang dengan jijik pada serangan mereka. Dia berdiri tak bergerak. Ketika elit armamen memukulnya, mereka benar-benar segera hancur. Orang-orang yang menyerang Chu Feng juga memuntahkan darah, organ-organ internal mereka terluka karena syok. Orang-orang dari keluarga Zi akhirnya mulai bereaksi terhadap adegan itu. Bagaimana pria muda di depannya, yang bahkan belum berusia 20 tahun, seorang yang lemah, menyenangkan untuk digertak? Dia lebih seperti monster yang menakutkan. Ketika ledakan jeritan terdengar, orang-orang dari keluarga Zi secara pribadi melihat Chu Feng, dengan kedua tangannya yang mirip dengan klem baja. Pertama memotong dua pemuda yang menyerangnya menjadi berkeping-keping. Kemudian, mereka melihatnya menarik keluar kesadaran mereka dan dengan paksa memperbaiki mereka. Setelah melihat semua itu, kaki mereka lemas, dan tubuh mereka gemetaran. Kamu siapa? Mengapa kamu menyerang kami tanpa alasan sama sekali? Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Zi aku dilindungi oleh Kepulauan Eksekusi Immortal? Petik 2. Pada saat itu, cucu leluhur-leluhur keluarga Zi gemetar karena ketakutan. Dia hanya bisa menggunakan perisai, Kepulauan Eksekusi Immortal, untuk mencoba dan menakuti Chu Feng. Meskipun dia adalah Martial Lord peringkat 1, dia bisa merasakan bahwa aura Chu Feng adalah salah satu dari Martial Lord peringkat 3. Untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu, dia sendiri pasti tidak mampu mengalahkan Chu Feng. Chu Feng mendekati orang-orang dari keluarga Zi sedikit demi sedikit, memaksa cucu serta pria muda yang tersisa kembali terus-menerus. Pada akhirnya, mereka semua seperti kura-kura karena mereka dipaksa masuk ke sudut ruang penjara, dan baru kemudian Chu Feng berkata, "Tidakkah kamu ingin menemukanku? Kenapa kamu takut sekarang aku datang?" Petik 2. Menemukanmu, saudaraku, apakah kamu mungkin salah? Kami tidak pernah ingin menemukan kamu. Cucu leluhur-leluhur keluarga Zi jelas tidak mengenali siapa dia. Iya nih, jelas itu salah paham. Saudaraku, tidak ada permusuhan di antara kita. Jangan sepenuhnya membunuh kita. Pada saat yang sama, yang lain juga dengan tergesa-gesa berusaha menjelaskan. Senior Xuan Yuan, aku pikir kamu harus memberitahu mereka siapa aku. Chu Feng melemparkan tatapannya yang menyipit ringan ke Zi Xuan Yuan. Tetapi pada kenyataannya, dia juga berdiri di tempat, benar-benar beku. Dia sangat tercengang oleh kekuatan Chu Feng. Hampir setahun berlalu sejak mereka meninggalkan wilayah Laut Timur, dan pada saat itu, Chu Feng masih berada di alam mendalam yang lemah. Namun, saat ini, bahkan seseorang di puncak alam surga tidak bisa menerima satu serangan pun dari Chu Feng. Mereka sangat lemah. Bahkan cucu leluhur keluarga Zi pangkat 1 Martial Lord gemetar karena ketakutan. Apa artinya itu? Itu berarti budidaya Chu Feng sangat mungkin melampaui ranah surga, dan memasuki ranah dewa bela diri. Dia harus mengakui bahwa kecepatan peningkatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Begitu cepat hingga melampaui imajinasinya. Pada saat itu, Zi Xuan Yuan akhirnya mengerti mengapa Chu Feng begitu berani-berani masuk ke tempat ini, dan mengapa dia tidak pergi terlepas dari peringatannya. Itu karena Chu Feng sudah memiliki rasa percaya diri tertentu dengannya. Setidaknya, dia bisa dengan mudah merawat orang-orang di dalam penjara. Jadi, dia tidak lagi khawatir, dan mendengarkan instruksi Chu Feng, dia berkata kepada beberapa orang dari keluarga Zi, "Tidakkah kalian semua ingin tahu siapa orang yang ada di hati Ziling? Aku akan memberitahu kamu sekarang bahwa orang itu bernama Chu Feng, dan Chu Feng berdiri di depan kamu sekarang." Petik 2. Apa? Kaulah orang yang dicintai Ziling? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, orang-orang dari keluarga Zi tercengang. Wajah mereka mirip abu saat mereka akhirnya mengerti mengapa Chu Feng segera mulai membunuh mereka saat mereka melihatnya. Itu karena dia punya alasan yang cukup. Tapi, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa orang yang mereka pandangi dan pikir mereka bisa bunuh kapan saja sebenarnya sangat kuat. Dia tidak hanya datang ke keluarga Zi atas kemauannya sendiri, dia bahkan mulai membunuh mereka. Pada saat itu,
Mereka sepertinya tahu mengapa Ziling begitu dekat dengan orang itu. Itu karena pria bernama Chu Feng memang tidak sederhana sama sekali. Bahkan bisa dikatakan dia sangat mengerikan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kami sebenarnya tidak memiliki niat jahat, kami hanya ingin melihat seperti apa kekasih Ziling. Petik 2. Betul, bagaimanapun, Ziling adalah saudara perempuan kita. Pada akhirnya, kamu adalah saudara ipar kita. Sebagai saudara yang lebih tua, tentu saja kami ingin melihat calon ipar kami. Seperti yang mereka katakan, daripada berdalih berdasarkan rumor, mengapa tidak melihat sendiri? Jadi, seperti yang terlihat hari ini, ipar benar-benar luar biasa. Sister Ziling benar-benar memiliki penilaian besar terhadap orang-orang, bahwa Murong Sun tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Petik 2. Meskipun mereka sudah tahu siapa Chu Feng, mereka tidak mau mati begitu saja. Jadi, mereka dengan cepat berlutut, dan tidak hanya mereka bersujud, memohon untuk hidup mereka bahkan mulai menjilat Chu Feng. Cucu leluhur keluarga Zi tidak terkecuali. Tapi, Chu Feng sudah melihat sisi sejati mereka. Mengapa dia memberi mereka kesempatan? Dia mengulurkan tangannya, dan setelah beberapa ledakan teredam, orang-orang di depan matanya menjadi kabut darah. Hanya cucunya saja yang dibiarkan hidup. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Melihat bahwa Chu Feng tidak membunuhnya, cucu itu bahkan berpikir Chu Feng membiarkannya pergi. Diam, tapi siapa yang menyangka Chu Feng berteriak sebelum mengirim tendangan ke arahnya. Setelah, kesakitan, tidak hanya dia benar-benar patah rahangnya, Chu Feng menendang cucu itu tanpa sadar, ke dalam genangan darah di tanah. Bab 810 Akhir kesulitan, permulaan keberuntungan. Setelah berurusan dengan mereka semua, Chu Feng menatap Zi Xuanyuan dan berkata dengan sedikit malu, Senior Xuanyuan, aku minta maaf. Aku, Chu Feng, sudah terlambat. Petik 2. Haha, Chu Feng, aku tidak mengira kamu akan datang ke wilayah Laut Timur secepat ini, dan pertumbuhanmu dalam kultivasi bahkan sangat cepat. Ziling memang tidak salah. Potensi kamu sangat besar. Kamu akan melampaui Murong Sun itu cepat atau lambat. Kamu tidak hanya telah melampaui semua orang di benua 9 provinsi, kamu akan segera melampaui semua orang di wilayah Laut Timur. Petik 2. Zi Xuanyuan sudah cukup menyukai Chu Feng, dan melihat prestasinya dalam kultivasi, dia bahkan lebih gembira dan bersemangat. Dari lubuk hatinya, dia merasakan sukacita untuk Chu Feng. Senior Xuanyuan, aku pernah mendengar bahwa Ziling di penjara. Apakah itu benar? Tanya Chu Feng. Itu benar. Ziling bukan satu-satunya yang di penjara. Saat ini, bahkan orang tuanya di penjara, kata Zi Xuanyuan, mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Tidak banyak. Setelah aku kembali, aku mengetahui bahwa kepala keluarga Zi sudah mengetahui skema Immortal Execution Archipelago. Dia sudah tahu bahwa Nusantara Eksekusi Immortal tidak benar-benar ingin Murong Sun menikahi Ziling, bahwa mereka menginginkan kekuatan ilahi Ziling. Namun, demi keuntungan dan manfaatnya sendiri, ia memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Bahkan orang tua Ziling pun tertipu olehnya. Jadi, aku pura-pura setuju dan mendukung pernikahan antara Ziling dan Murong Sun. Setelah mendapatkan kepercayaannya, aku membuat perangkap dan membuatnya mengumumkan apa yang terjadi. Akibatnya, banyak orang dari keluarga Zi belajar kebenaran, termasuk orang tua Ziling. Setelah mengetahui tentang itu, orang tua Ziling juga merasa menyesal tanpa akhir. Bagaimanapun, mereka memang mencintai Ziling. Jadi, mereka ingin membawa Ziling pergi, tetapi mereka gagal. Wajah Zi Xuanyuan penuh belas kasihan. Kalau begitu, senior, apakah kamu tahu di mana Ziling di penjara sekarang? Chu Feng tidak peduli dengan orang tua Ziling, dia hanya peduli dengan Ziling. Aku tahu, dia dikunci di kediaman Patriark, jawab Zi Xuanyuan. Kultivasi apa yang dimiliki Patriark? Tanya Chu Feng. Kepulauan Eksekusi Immortal telah memberikan banyak hal kepada keluarga Zi, dan Patriark telah menggunakan sumber daya tanpa menahan diri. Karena itu, dialah yang paling diuntungkan. Saat ini, budidayanya dalam keluarga Zi juga yang terkuat. Dia adalah dewa bela diri peringkat 6, kata Zi Xuanyuan. Peringkat 6 Martial Lord,
Lalu apakah keluarga Zi memiliki perlindungan para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Tanya Chu Feng. Ada. Kepulauan Eksekusi Immortal selalu memiliki ahli dalam keluarga Zi, tetapi mereka sangat rahasia. Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya, kami juga tidak tahu budidaya apa yang mereka miliki. Namun, sesuatu yang aku yakin adalah bahwa para ahli dari Nusantara Eksekusi Immortal memiliki kekuatan di atas patriarki. Karena Nusantara Eksekusi Immortal tidak mempercayainya sama sekali, kata Zi Xuanyuan. Setelah mendapatkan informasi itu, Chu Feng tenggelam dalam pikirannya. Lord Martial peringkat 6 benar-benar tidak cukup untuk membuatnya takut dengan kultivasinya saat ini, jika dia membawa segalanya. Chu Feng bisa bertarung bahkan melawan Lord Martial peringkat 6. Jadi, dia tidak takut pada Patriark. Namun, Chu Feng tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap para ahli yang tersembunyi dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Namun, sejak dia datang ke sini, Chu Feng tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Wus! Tiba-tiba, Chu Feng meraih cucu patriark yang tidak sadar yang berbaring dalam genangan darah. Chu Feng melemparkannya ke atas bahunya, dan kemudian dia berkata kepada Zi Xuanyuan, Senior Xuanyuan, silakan memimpin jalan. Ini, Zi Xuanyuan tidak bodoh sehingga dia bisa tahu apa yang direncanakan Chu Feng. Awalnya, dia ingin mendesaknya, tetapi mengingat sifatnya yang keras kepala, dia memutuskan untuk tetap diam dan memimpin jalan. Meskipun, di permukaan, tidak ada satu orang pun dari keluarga Zi yang bisa menghentikan Chu Feng, karena ia sedikit takut pada para ahli tersembunyi dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Ia tidak bersiap untuk membuat adegan yang terlalu besar. Ketika dia meninggalkan penjara, Chu Feng sengaja menyembunyikan tempat itu, lalu, tanpa ada yang tahu, menyelinap ke kediaman Patriark. Meskipun ada banyak mekanisme di dalamnya, mereka semua dinonaktifkan oleh Chu Feng. Teknik pembentukan roh anak ini apakah ini terampil? Seberapa kuat dia menjadi? Petik 2. Di jalan, secara pribadi menyaksikan teknik Chu Feng, Zi Xuanyuan melihat Chu Feng dalam cahaya baru yang lain. Dia semakin tidak bisa melihat seberapa kuat Chu Feng saat ini. Namun, yang dia yakini adalah anak itu, yang suka mengaduk-aduk masalah di mana saja di benua 9 provinsi, yang bisa dia bunuh hanya dengan pikiran sebelumnya, kini jauh melampaui dirinya. Akhirnya, dengan Zi Xuanyuan memimpin, Chu Feng berhasil tiba di tempat Ziling dan orang tuanya dikurung. Itu adalah istana bawah tanah yang dibangun jauh di bawah permukaan, dan ada juga formasi roh defensif yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di sana. Seorang dewa bela diri yang khas seharusnya tidak berpikir untuk datang ke tempat itu. Namun, itu tidak sulit bagi Chu Feng. Setelah Chu Feng membuka gerbang yang diperkuat dengan formasi roh, seorang cantik yang belum pernah dilihatnya sekali lagi muncul di hadapan Chu Feng. Ziling kecantikan kecil yang dipikirkan Chu Feng setiap hari dan malam. Pada saat itu, keanggunannya masih tidak berubah, dan wajahnya yang manis, sosoknya yang elegan, serta auranya yang unik membayangi setiap wanita lajang di dunia. Dan dia adalah orang yang membuat banyak pria marah. Ziling saat ini sedang mengobrol dengan orang tuanya, dan dia tidak akan pernah berharap Chu Feng muncul di sini. Dia pikir itu adalah patriark yang datang mengunjunginya lagi, jadi dia bahkan tidak melihat Chu Feng. Ziling, hanya setelah Chu Feng mengucapkan namanya, kata-katanya merupakan perwujudan dari semua perasaan internalnya. Tubuh Ziling yang sempurna bergetar sekali sebelum dia dengan cepat membalikkan kepalanya, mengarahkan pandangannya pada Chu Feng. Ketika dia melihat Chu Feng, matanya melebar, dan alisnya yang bergetar dan mulut yang melebar adalah tanda-tanda shock yang dia rasakan. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia melompat maju, langsung ke Chu Feng, dan menerkam ke pelukannya. Dia erat memeluk Chu Feng, tidak mau melepaskannya. Dia hanya berkata, dengan suaranya yang terisak, apakah kamu? Apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Ini bukan mimpi, kan? Aku tidak bermimpi, kan? Petik 2. Pada saat itu, hati Chu Feng terasa sakit dan hangat. Dia juga membuka lengannya dan dengan erat memeluk kecantikan dalam pelukannya, dengan tegas berkata, Ziling, ini aku. Aku datang untuk menemukan kamu. Maaf, aku sudah membiarkan kamu menunggu terlalu lama. Aku telah membiarkan kamu terlalu menderita.
Petik 2. Tidak, itu tidak lama, aku juga tidak menderita. Ziling mengangkat kepalanya, dan setelah melihat Chu Feng dengan matanya yang berkaca-kaca, dia membenamkan kepalanya kembali ke dada Chu Feng. Dan memeluk Chu Feng lebih erat, seakan takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Tidak peduli seberapa arogan Ziling, tidak peduli bagaimana dia memperlakukan orang lain, tidak peduli seberapa dingin, pada saat itu juga, dalam pelukan Chu Feng. Dia hanya seperti seorang gadis kecil yang taat. Chu Feng adalah segalanya baginya. Tuan ayah, ini. Pada saat itu, orang tua Ziling tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa tentang kedatangan tiba-tiba Chu Feng. Namun, Zi Xuanyuan menunjukkan kepada mereka untuk tetap diam. Kemudian, dia mengirim pesan mental kepada mereka, biarkan mereka menikmati momen ini. Keduanya terlalu lama menderita.